Tapi dari permasalahan itu, selain itu ada lagi nggak kenapa masuk Islam? Maksudnya selain itu? Ketika saya berdebat sama sesama Muslim itu memang jujur ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, atau saya bisa jawab pun tapi jawabannya itu sebetulnya nggak masuk akal atau kurang memuaskan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi, juga bahan renungan buat teman-teman Muslim semuanya. Ya, saat ini ada tamu ya, jauh dari Cipondoh. Dia ini baru mualaf 3 hari. Yang memualafkannya itu Bang Zuma ya, Bang Zuma, ya. Bisa diperkenalkan bro, namanya siapa segala macam, monggo silakan. Ya, perkenalkan nama saya. Kencang dikit suaranya, maaf. Bisa ini. Perkenalkan nama saya Hendy. Saya seorang Kristen Protestan. Umur saya sekarang sekitar 40 tahun. Sudah berkeluarga, anak 1, umur 6 tahun. Itu sih. Itu ya. Nah, sebelum kita mempertanyakan kenapa dia mualaf, terus apa backgroundnya sebelum mualaf, ya, sebelum kita mempertanyakan hal itu, saya cuma mau menekankan kepada teman-teman Muslim semuanya, ya, bahwa kebenaran yang hakiki itu ada di Islam. Kebenaran yang ada itu memang ada di Islam. Ya, bahkan banyak orang yang nggak suka saya. Mungkin tadi Bang Handi ini pada saat datang, memang saya panggil, saya ketemu sama saya itu suka men-screening para mualaf yang mualaf di TikTok. Karena jujur teman-teman semuanya tahu kalau saya itu nggak suka yang namanya mualaf, kurang suka. Tapi bukan nggak setuju. Pribadi saya kurang suka. Kenapa? Karena pengalaman saya trauma sama mereka yang mualaf di TikTok, nggak taunya palsu, nggak taunya ada motif, ada ini segala macam. Makanya saya ngomong apa adanya, gitu loh, ya kan? Apa ya? Jadi Bang Handi ini bermula gimana sih, Bang Handi? Sebelum you mualaf di TikTok, you tuh sebagai apa di TikTok itu? Ya, bisa dikatakan saya ini masuk ke kaum Muslim untuk memberikan pemahaman tentang iman Kristen gitu loh. Jadi ya kalau mau dikatakan seorang apologet ya bisa juga seorang apologet Kristen atau. Jadi pernah debat sama siapa aja? Bah Handi Celebes pernah, terus banyak sih. Terus siapa lagi ya? Uni Riva cuman sedikit doang, nggak terlalu banyak. Bang Zuma belum pernah, terus siapa lagi ya? Bang Saber, terus Bunda Nora Aritonang, Ustadz Sugi juga pernah sekali, sama Bang Jibril pernah. Terus banyak sih, saya nggak bisa sebut. Oh iya. Di situ nama akun lu apa namanya? Kadang saya pakai nama Karadin, kadang kan itu udah di band, terakhir pakai nama David ya. Kayaknya gue pernah deh lu waktu masuk di komalnya Bang Faruk. Iya pernah, saya pernah masuk. Itu ada gua, David. Iya. Sempet debat sama gua, mualaf Prince. Iya, mungkin saya lupa kali. Ya, jadi apa namanya, sempet lah ya. Ya mungkin tanya nih kenapa nggak buka masker, ya gue juga terserah dia ya, karena nggak pernah mau memaksa. Ya tadi sih dia nggak pakai masker ya, ngobrol sama saya ya. Ya mungkin karena ada rasa mungkin belum nyaman ya, atau kayak gimana, ya nggak masalah buat saya. Tapi intinya begini, pada saat lu debat segala macam, saya cuma pengen tanya, kenapa lu akhirnya mau pindah keyakinan ke Islam nih? Ini banyak nanti teman-teman yang pengen apa namanya, pengen tanya nih, pengen tahu.
yang jadi alasan paling utama saya sih ketika jadi beberapa bulan kemarin itu saya sedang ada dalam kesulitan keuangan. Terus saya coba minta ke komunitas saya, komunitas Kristen saya, tapi mereka nggak ada yang bantu gitu kan. Tapi ketika saya coba ke teman-teman Muslim itu yang saya debatin setiap hari itu, mereka dengan sangat ringan tangan itu membantu gitu. Itu sebelum you mualaf. Sebelum saya mualaf gitu. Jadi kalau saya membandingkan gitu, kok perilaku orang Kristen yang katanya berbicara tentang kasih berbeda dengan perilaku umat Kristen yang sekalipun nggak pernah menggembor-gemborkan tentang kasih, tapi bagi saya ini mereka mempraktekkan kasih itu sendiri gitu loh. Mereka membantu dengan sangat ringan tangan dengan segala keterbatasan mereka. Artinya mereka bukan orang yang berkelebihan gitu, tapi mereka masih peduli sama sesama manusia gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda sebetulnya yang saya lihat ini antara ajaran Kristen dan ajaran Islam gitu loh. Jadi ini yang merubah paradigma saya atau pola pikir saya terhadap ajaran Islam dan ya ajaran Islam gitu khususnya. Ya tapi kan banyak juga bang yang Kristen orang baik juga banyak. Masalahnya saya udah berdasarkan pengalaman pribadi saya itu udah bukan 1, 2, atau 3 kali saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bukan hanya kepada saya tapi kepada orang satu komunitas saya juga, teman saya sendiri. Ketika suaminya meninggal, artinya dia adalah janda dengan beberapa anak, tapi orang Kristen itu nggak bantu gitu loh. Ya. Gimana ya? Saya juga jadi lihat. Tapi dari permasalahan itu, selain itu ada lagi nggak kenapa masuk Islam? Maksudnya selain itu? Ketika saya berdebat sama sesama Muslim itu memang jujur ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, atau saya bisa jawab pun tapi jawabannya itu sebetulnya nggak masuk akal atau kurang memuaskan gitu. Saya sebagai contoh saya ambil ini aja ayat dalam Matius 5 ketika Yesus berkata tentang hukum Taurat, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Di surat Efesus 2:15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Paulus berbicara ya kan, ini kan pertentangan, tapi saya coba cari jawaban terbaik dari orang Kristen sendiri. Ada jawabannya tapi nggak pernah puas, tidak pernah memuaskan saya gitu. Jawaban mereka apa sih yang paling terbaik menurut saya? Frasa terakhir yang Yesus katakan sebelum semuanya terjadi. Mereka makna itu pada peristiwa salib. Tapi kalau kita perhatikan satu perikop dari apa yang Yesus katakan itu, Yesus tidak pernah berbicara sama sekali tentang salib. Jadi itu nggak masuk akal, nggak make sense buat saya. Yang paling masuk akal sebelum semuanya terjadi itu harus dimaknai langit dan bumi lenyap. Gitu. Ini sih yang ini satu dan beberapa hal lain. Kemarin ketika saya diskusi sama Bang Jibril juga, dia memperlihatkan membaca Alkitab itu secara linear dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang kebangkitan Yesus, dan di situ terlihat jelas sekali bahwa ada perbedaan atau kontradiksi. Gitu. Apa perbedaannya, Bang? Jadi biar teman-teman tahu nih. Oke, saya lupa sih. Tapi kalau Anda baca ditampilkan di situ di layar komputer ditampilkan. Nih ada 2 orang, nih malaikat datang, terus yang di sini berbicara. Ini terlihat sekali gitu perbedaan tentang kebangkitan. Ceritanya berbeda. Dan mulai di situ mulai ragu apa segala macam. Ya, itu kalau. Itu berapa lama? Keraguan itu timbul itu sampai berapa lama akhirnya jadi mualaf itu? Ya sebetulnya keraguan itu gimana ya? Artinya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, dan ketika saya cari jawabannya pada orang Kristen tidak pernah memuaskan saya jawabannya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan pertanyaan yang paling vital sendiri gitu, menurut saya tentang konsep keselamatan dalam Kristen. Ketika saya bertanya apakah keselamatan itu berdasarkan iman saja atau iman dan perbuatan. Kalau misalnya berdasarkan iman saja, artinya orang Kristen sejahat apapun pasti masuk surga, dan itu nggak make sense. Tapi kalau iman dan perbuatan, apakah perbuatannya harus sempurna? Kalau tidak harus sempurna, artinya masih ada dosa di sana. Artinya kalau masih ada dosa,
perbuatan itu tidak punya peran pada keselamatan. Artinya berdasarkan iman saja. Dan ini membingungkan bagi saya. Akhirnya kau sendiri bingung sendiri. Jadi tiba-tiba lu mau mualaf itu siapa yang kau hubungi pertama? Yang pertama saya hubungi ya, yang pasti yang pernah membantu saya itu Ustadz Dian. Saya katakan sama Ustadz Dian. Nah, yang jadi pemicu nih terakhir gitu. Ketika saya ada dalam komalnya Kristen, saya coba minta pertolongan. Tapi respon mereka, wah udah, saya pikir cukup. Mereka katakan saya gila katanya. Tapi ketika saya ke kaum muslim, mereka memahami bahwa ketika seseorang itu sudah berani mengucapkan hal itu di depan umum, dia sudah membawa harga dirinya. Artinya orang ini sudah benar-benar dalam kondisi terdesak. Oh, beda sekali ini. Artinya perbuatan umat muslim ini yang menyentuh hati saya gitu. Ya, pertama itu yang sebenarnya memberikan sebuah ajaran kasih itu yang memang muslim. Ya kan? Contohnya kemarin itu baru Eca itu baru mualaf itu baru seminggu. Ya. Dia memang daripada lu dia baru, tapi di sini rumahnya nggak jauh dari sini. Dia itu viewer saya, nggak taunya dia terus akhirnya dia mau mualaf segala macem. Dan pedulinya teman-teman muslim untuk Eca tuh banyak sekali. Pengaruhnya cukup banyak. Nah, boleh nggak saya pengen tahu cerita ya tentang kehidupan lu sehari-hari nih, bro. Lu punya anak dan istri nggak? Tidak. Apakah mereka masih Protestan atau masih? Apa tanggapan dia itu pada saat lu masuk Islam? Kalau anak kan masih kecil belum ngerti, tapi kalau istri menentang, gitu. Katanya saya mengkhianati Yesus. Gitu. Mengkhianati Yesus. Sampai sekarang ini. Ya, ada nggak niatan lu ingin mengajak dia untuk ikut ke lu ini? Iya dong, karena kan kalau berdasarkan ajaran Islam sendiri kan nggak boleh. Kita tinggal satu rumah aja nggak boleh gitu. Ya saya pengen sekali gitu. Ya. Nah, maksud lu begini. Ada nggak kemungkinan istri lu itu ikut lu? Saya rasa bisa. Karena kan waktu dia Kristen itu juga saya yang ajar, saya kasih pengertian gitu loh. Jadi kan karena mungkin dia belum kenal ajaran Islam itu seperti apa. Nah, justru yang kemarin itu lucunya ketika Ustadz Dian itu bantu saya untuk bayar kontrakan. Saya tanya sama dia, coba sebutin satu nama orang Kristen yang pernah kayak gini sama kita. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jawab. Jadi kan, padahal itu lu belum mualaf lu ya? belum mualaf. Lu kenal sama Ustadz Dian tuh di mana? TikTok. Di TikTok. Belum pernah ketemu. Sama apa Bunda Nora? TikTok juga. Tapi enteng sekali dia bantu orang. Bukan masalah nilainya, tapi kepeduliannya itu terhadap sesama manusia, walaupun nggak seagama gitu. Itu yang saya takut. Iya, itu namanya toleransi. Tapi bukan maksud ada orang yang menentukan toleransi itu kalau seandainya ada yang mau mendonasikan untuk toleransi, dia toleransi. Ada yang kayak begitu orang Islam. Ada orang Islam yang kalau ada orang Kristen yang mau membiayai saya donasi untuk toleransi, saya akan toleransi. Itu orang goblok yang ngomong begitu. Ada, serius bang, ada. Ya kan? Tapi kalau orang Islam ini memberikan bantuan kepada non Muslim itu pada saat yang lagi dalam kesulitan segala macam, itu banyak. Dan mereka tidak memperhitungkan hal itu karena memanusiakan manusia. Islam itu memanusiakan manusia, bukan perpuluhan. Gitu. Nah, terus kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan sama Bang Handi ini? Karena kesulitannya apa segala macam, apa itu bang? Ya, artinya kontrakan sendiri saya sebetulnya kemarin sempat menunjuk
5 bulan, sudah bayar 2 bulan, jadi masih sisa 3 bulan gitu. Itu harus dicicil, dan uang sekolah anak belum bayar 2 bulan. Terus perlengkapan sekolah anak ada harus diberesin, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sih. Artinya kalau saya mau jadi seorang muslim, saya juga ingin menjadi seorang muslim yang produktif gitu. Saya nggak mau meminta-minta gitu. Iya. Misal nih, misal, Ya. katanya nggak ada yang bantuin lu nih Islam nih. Ya saya percaya sih, artinya pasti ada jalan. Nah, karena gini, banyak nih saya juga ngajuin donasi ya. Itu nggak banyak yang percaya sama saya, nggak banyak segala macam. Nah, ini kan lu ngeliat nih, tadi nih lewat tadi, Ya. ya kan? Orang dewasa atau anak kecil tadi? Anak kecil. Hah? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil ya. Boleh tanya nanti ya, apa itu mereka tuh anak yatim gua. Lalu ada di rumah gua, nggak mungkin guanya coba berbuat ngada-ngada bicara. Ya. Itu gua baru menikah. Ya, baru menikah tahun 2022. Nggak mungkin anak gua udah sedih itu. Iya, iya. Betul. Ya. Bini gua itu bukan janda. Nggak mungkin anak gua tuh segede kayak gitu, lagi pula beda-beda mukanya. Ya. Ya kan? Yang jemput lu kesini, ya kan tadi. Apa ya? Gue begitu aja masih banyak orang yang nggak percaya, bro. Teman-teman muslim masih banyak yang nggak percaya bahwa dianggap bahwa gue itu mencari keuntungan untuk gue. Contoh Eca baru seminggu yang lalu dia mualaf, saya cari dana buat dia karena dia juga sama lu, dia udah putus sekolah, mau hampir putus sekolah, butuh biaya rumah segala macam. Saya berinisiatif untuk memberikan, ayo, gue mau open donasi nih buat dia. Ini mengajak teman-teman donasi yang ada orang yang baru mualaf. Ya alhamdulillah, mereka memberikan. Bukan buat saya, banyak orang-orang nggak ngasih ke saya juga banyak. Ada yang ngasih tetap, cuman nggak besar. Tapi mereka itu mencoba untuk apa ya? Untuk mensupport, ya kan? Nah, Eca kebetulan alhamdulillah banyak yang kasih dan saya langsung distribusikan ke Eca. Boleh tanya Ecanya tinggal di sini, nggak jauh. Nah, apa namanya? Saya berharap teman-teman muslim semuanya mau membantu si Bang Handi ini sama anak dan istrinya, dan berdoa supaya istrinya itu ikut satu akidah dengan Bang Handi. Itu sih keinginan pribadi saya ya, karena supaya tidak terjadinya akan zina atau dosa. Ya. Berat di situ, Bang. Nah, di sini maksudnya saya itu kalau jika ada teman-teman yang mau membantu Bang Handi ini untuk kepentingan keluarganya segala macam. Bahkan saya ngajak tadi, udah bro, lu pindah dari Cipondo ke sini, ya kan, sama bini lu sama anak lu. Mau kerja sama gua silakan, mau kita cari kayak gimana silakan, tapi dengan syarat istri lu sudah ikut sama lu. Kalau tidak ikut sama lu terus gue bantu di sini, gua juga berdosa karena membiarkan hal ini. Bini lu tetap di agama yang lama, lu yang baru nggak bisa. Ya. Jadi itulah kerasnya saya itu, banyak yang suka sama saya begitu. Bukan nyuruh lu itu untuk ninggalin bini lu, bukan. Tapi bagaimana caranya? Makanya gue tanya, andai kata bini lu nggak mau nih, kira-kira apa yang lu lakuin? Saya harus ngambil keputusan, artinya karena seharusnya hidup di dunia ini kan hanya sementara. Jadi saya harus memilih hidup yang selama-lamanya, artinya di akhirat gitu. Ya seperti yang abang bilang tadi, terpaksa lah sebagai seorang laki-laki kita harus ambil keputusan. Oh iya dong, harus tegas. Lu sebagai kepala rumah tangga lu, Bro. Ya. Biasa harus lebih memilih iman. Ada lagu mungkin lu tahu, siapa namanya gue lupa ya nyanyi, kalau nggak salah Nikita deh. Atau siapa gue lupa nyanyi.
Mungkin ada teman-teman tahu judulnya tuh, hidup ini adalah kesempatan, tahu kan? Tahu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini zamannya Oten nih. Iya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk Untuk jadi berkat. jadi berkah. Ya kan? Sebenarnya lagu itu bukan hanya sekedar untuk orang Kristen, tapi pengingat untuk manusia. Allah sudah memberikan lu kesempatan. Di Islam dikasih kesempatan 5 kali bertobat. Jadi hidup ini adalah kesempatan lu bertobat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sholat 5 kali melayani Tuhan. Ya kan? Jangan disia-siakan lu waktu Allah yang Allah beri ke lu. Persis dengan lagunya. Ya kan? Kalau lagu enak segala macam dengan makna yang sangat luar biasa, saya akan ambil itu. Makanya saya hafal, kenapa ya? Karena saya ngeliat zamannya waktu saya masih non-muslim ya. Saya suka banget sama tuh lagu. Suka banget. Nah, bagi teman-teman yang mau membantu, nanti saya akan tayangin nomor rekeningnya Bang Handi. Bukan rekening saya, bukan. Nanti silakan klarifikasi ke saya boleh. Jadi saya tahu berapa banyak yang masuk segala macam. Jadi tidak tidak mungkin yang namanya istilahnya mau dirubah kayak pakai nama nomor rekening gua, itu tidak mungkin. Dan dan tidak mungkin yang namanya saya namanya juga rekeningnya Bang Handi, nggak mungkin saya juga bisa buka-buka. Kalau jika ada yang mau membantu untuk yang baru mualaf ini, makanya saya itu dipercayakan oleh API dan Bang Zuma untuk men-screening para mualaf, dan alhamdulillah kebetulan dia itu ada kok KTP-nya tadi. Oh, ada di sini soalnya. KTP-nya ya ada ya, baru udah kasih segala macam, itu sudah cukup buat kita. Gitu. Bentuk dari apa yang intinya sekedar membantu sih, sekedar membantu. Ya kita ngeliat kesulitannya mereka lah, lihat kesulitannya Bang Handi. Ya kan, dia memperjuangkan bagaimana caranya, karena dulu dia tuh debater Kristen kepada orang Islam, seperti Demian kan, tiba-tiba dia itu mualaf segala macam. Mungkin nanti ada yang goreng si Bang Handi, alah itu mualaf ini segala macam, tolol lah segala macam. Kan mereka kan begitu. Padahal ada bentuk ajaran kasih, tapi mereka coba mau mendiskreditkan Bang Handi. Itu percaya nanti akan banyak ya begitu-begitu. Nggak apa sih. Iya, kalau saya sih persetan sudah. Ya, soalnya saya cerita berdasarkan pengalaman pribadi dan saya bisa bertanggung jawab. Jadi ya, tidak ada kebohongan sama sekali. Betul. Lihat sekarang tidak ada unsur apapun jika memang banyak teman-teman yang mau membantu Bang Handi membantu Bang Handi untuk mungkin keperluan buat keluarganya, ya kan, untuk kontrakannya yang belum dibayar lunas, insya Allah jadi berkah, ya kan. Dan saya kepengen Bang Handi ini belajar Islam lebih dalam, nggak usah ikut-ikutan debat dulu Bang. Saya sarankan debat belakangan lah. Ya, kalau ada kajian-kajian di TikTok masuk aja Bang. Kadang gue seneng itu ada Bang Zuma itu kalau misalnya bacain ayat itu, aduh kayaknya enak banget. Saya lebih suka kayak begitu sebenarnya. Dulu saya debater saya sekarang ngerem karena saya ngerasa kalau saya ngedebatin orang Kristen, pada saat orang Kristen itu kalah, dia akan cenderung menghujat. Jadi saya itu memancing mereka untuk menghujat. Jadi itu saya nggak bisa digituin. Jadi saya melakukan ini pergerakan sendiri dengan cara-cara sayanya. Nah,
Sekarang menurut Bang terakhir ya, menurut Bang Handi, kita berandai aja Bang Handi. Batuannya di YouTube saya tidak ada yang bantu Bang Handi. Saya ngasihnya cuma sekedar ongkos doang nih. Apa yang dilakukan Bang Handi? Maksudnya itu penilaian Bang Handi. Ya nggak masalah sih, artinya saya masuk Islam itu bukan karena tujuan untuk dapat bantuan dan segala macam gitu, karena memang saya betul-betul tersentuh gitu loh oleh perilaku, dan saya percaya itu adalah cara Tuhan menunjukkan hidayahnya pada saya gitu loh. Jadi saya betul-betul tersentuh, artinya saya bukan orang yang gampang mempermainkan iman, tapi kalau hati saya sudah disentuh, terus kenapa saya nggak boleh masuk pada ajaran yang sudah menyentuh hati saya? Jadi saya nggak masalah gitu. Sekalipun nggak dibantu, sekalipun saya nggak masalah, saya tetap akan menegakkan iman saya dalam Islam. Ya insya Allah jadi apa ya, jadi motivasi ya buat teman-teman yang non muslim terutama, dan menjadi motivasi buat teman-teman yang muslim, atau ya pokoknya gini, nanti saya coba buat ya di komunitas ya, jika ada yang mau membantu Bang Handi yang baru mualaf 3 hari, yang memualafkan Bang Zuma ya, Bang Zuma juga minta supaya saya men-screening segala macam, bukan berarti saya nggak percaya sama Bang Handi, tapi karena pengalaman saya ngelihat banyak yang mualaf itu banyak berkedok gitu, karena itu saya lakukan ini semata-mata karena saya udah terlalu cinta nih sama Islam. Gak ada yang bisa ngusik Islam lagi. Gak ada yang gua nggak mau Islam gua diusik. Gitu. Nah, gue pengen Bang Handi itu apa ya? Kalau memang milih Islam, ya harus tekunin dan harus menerima resiko-resikonya nanti ke depan. Bagaimana ya sama bini gua? Bagaimana ya sama anak gua? Mereka kalau saya nggak mau, apakah gua harus tinggalin? Ya, saya bilang. Kenapa daripada itu nanti jadi zina? Itu nanti jadi apa namanya? Terhitung maksiat, walaupun sudah menikah secara Kristen, ya kan? Setidaknya Bang Handi ini harus memiliki keputusan sebagai laki-laki. Kalau mau ikut saya, ini kan pilihan. Jadi nggak memaksa. Tapi kalau sebenarnya menurut saya, kalau Bang Handi misalkan ada yang apa namanya? Intinya gini loh, tidak ada paksaan istrinya mau ikut atau enggak. Tapi kalau tidak mau ikut, kira-kira Bang Handi mau enggak ninggalin misalkan begitu? Mau terima resiko itu enggak? Harus sih, harus. Anak gimana? Ya anak tuh tetap saya tanggung jawab, nggak mungkin kalau lepas dari tanggung jawab. Itu harus. Ya. Jadi untuk teman-teman muslim semuanya, saya mengundang Bang Handi ke sini karena yang satu juga dari amanah, juga dari Bang Zuma, supaya tahu siapakah si Bang Handi ini ya, sudah berapa lama mualaf, tujuannya apa mualaf, kenapa mualaf, ya itu semua tadi sudah dijawab sama Bang Handi. Karena intinya bahwa niat dari Bang Handi ini untuk belajar Islam, betul ya Bang ya? Karena dulu sebagai debater, jadi dia mencoba untuk suatu saat, pada saat sudah bisa lah, yang lain-lain dikit-dikit baru kembali ke apologet, bolehlah. Gitu. Jadi bukan memaksa ya bro ya. Jangan berpikir bahwa saya memaksa, wah ini Bang Andre nih orang bini gue sayang banget sama bini gue, masalah nyuruh-nyuruh untuk tinggalin. Kalau nggak mau ditinggalin ikut, harus punya prinsip. Ya mungkin teman-teman semuanya tahu, ya mungkin teman-teman semuanya ngerti maksud saya apa, tujuan saya apa, tahu. Ya, oke. Semoga ini menjadi bahan pencerahan buat teman-teman muslim semuanya, ya kan? Jadi bahan renungan buat teman-teman muslim semua.
saya nggak ngomongin non muslim, saya nggak peduli sama non muslim. Kalau misalkan ada penilaian-penilaian buruk, ingat, nanti saya akan gunakan nomor rekeningnya Bang Handi, bukan nomor rekening saya. Jadi biar tahu, saya tidak akan mengambil apapun, karena kejadian waktu Eca pun saya juga berikan secara simbolis kepada si Eca. Ya alhamdulillah, gitu loh. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyimak video saya untuk perihal masalah kepindahannya sang debater Kristen Bang Handi ke Islam. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman muslim nih, kira-kira? Apa ya, doakan saya supaya tetap istiqomah dalam Islam, gitu aja. Amin. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.